Coba deh sesekali perhatikan label harga di pasar atau supermarket langganan kamu. Sadar nggak sih angka-angkanya makin hari makin nggak masuk akal? Kita mungkin merasa aman selama saldo di rekening masih ada, tapi uang sebanyak apapun nggak bakal bisa dimakan kalau rak-rak bahan pangan mulai kosong. Dunia lagi nggak baik-baik saja, dan daripada kita cuma jadi penonton yang pasrah, mending kita ambil langkah nyata dari halaman rumah sendiri. Yuk, kita bedah bareng tanaman apa saja yang bakal jadi penyelamat saat krisis benar-benar datang mengetuk pintu. Kalau kita bicara soal isi piring orang Indonesia, nasi itu sudah seperti harga mati yang nggak bisa ditawar. Rasanya belum makan kalau belum ketemu butiran putih ini, tapi sayangnya ketergantungan kita pada beras justru jadi titik paling lemah saat krisis menghantam. Lahan sawah di desa-desa sekarang banyak yang berubah jadi beton, sementara perubahan iklim bikin jadwal tanam para petani berantakan, yang ujung-ujungnya bikin harga di pasar suka melompat tiba-tiba tanpa permisi. Menanam padi di sekitar rumah mungkin terdengar mustahil bagi orang kota, padahal kenyataannya nggak sesulit itu kalau kita mau sedikit kreatif. Jika kamu punya sisa lahan yang tergenang atau punya kemauan untuk belajar teknik menanam di pot, padi bisa jadi simbol kemandirian paling nyata. Bukan cuma soal menghemat pengeluaran belanja bulanan, tapi ada rasa tenang yang luar biasa saat kita tahu punya cadangan nyawa kedua yang tumbuh subur tepat di depan mata kita sendiri. Dulu mungkin kita berpikir padi harus ditanam di sawah yang luasnya berhektar-hektar, tapi zaman sekarang teknik urban farming sudah sangat maju. Kamu bisa memanfaatkan ember bekas, polybag besar, atau bahkan talang air yang dimodifikasi untuk menanam padi varietas tertentu yang lebih genjah. Hasil panennya memang mungkin nggak langsung bisa menghidupi kamu setahun penuh, tapi minimal bisa menjadi stok darurat yang sangat berharga saat distribusi pangan di luar sana sedang terganggu. Selain itu, proses merawat padi dari benih sampai menguning punya efek terapi yang luar biasa untuk kesehatan mental di tengah tekanan ekonomi. Kamu akan belajar menghargai setiap butir nasi yang masuk ke mulut karena tahu persis berapa lama waktu dan tenaga yang dibutuhkan untuk menumbuhkannya. Ini bukan sekadar bercocok tanam biasa, ini adalah langkah kecil untuk memastikan keluarga kamu nggak akan pernah kekurangan karbohidrat utama, apapun yang terjadi di dunia luar. Jika padi adalah raja di piring kita, maka singkong adalah prajurit tangguh yang siap menjaga kita saat sang raja sedang sulit dicari. Tanaman ini punya daya tahan yang hampir mustahil dikalahkan oleh cuaca ekstrim. Mau kemarau panjang atau tanah yang kurang nutrisi pun, singkong biasanya tetap tegak berdiri. Dia nggak butuh pupuk mahal atau perawatan yang manja. Cukup beri dia ruang untuk bernapas, maka singkong akan membalasnya dengan umbi yang mengenyangkan. Keistimewaan singkong yang sering kita lupakan adalah kemampuannya menjadi cadangan pangan jangka panjang yang tersimpan aman di dalam tanah. Kamu nggak perlu pusing soal gudang penyimpanan yang canggih karena umbinya bisa tetap segar selama belum dicabut dari akarnya. Saat harga kebutuhan pokok lainnya meroket tak terkendali, memiliki beberapa baris pohon singkong di belakang rumah adalah bentuk asuransi paling murah dan paling efektif yang bisa kamu miliki saat ini. Cara menanamnya pun sangat ramah untuk pemula, karena kamu nggak perlu beli benih mahal di toko pertanian. Cukup cari batang singkong yang sudah tua, potong-potong, lalu tancapkan ke tanah dengan posisi yang benar. Dalam beberapa minggu tunas, hijaunya akan mulai menyapa dunia. Tanaman ini benar-benar definisi dari efisiensi karena hampir tidak ada bagian yang terbuang sia-sia, mulai dari batang sebagai bibit baru hingga umbi sebagai pengganti nasi yang sangat lezat. Jangan lupakan juga bagian atasnya, karena daun singkong adalah salah satu sumber sayuran hijau yang paling mudah diolah dan kaya akan protein nabati. Di saat harga daging atau telur mungkin sulit terjangkau, tumisan daun singkong segar dari kebun sendiri bisa jadi penyelamat gizi bagi keluarga. Dengan menanam singkong, kamu sebenarnya sedang membangun sebuah sistem pertahanan pangan yang mandiri, rendah biaya, dan memberikan hasil yang sangat mengenyangkan. Jagung bukan sekadar camilan saat malam tahun baru, tapi merupakan alternatif karbohidrat yang sangat cerdas untuk menghadapi masa sulit. Tanaman ini punya siklus hidup yang relatif cepat dan daya adaptasi yang luar biasa di berbagai jenis lahan. Asalkan mendapatkan sinar matahari yang cukup. Dibandingkan dengan padi yang butuh banyak air, jagung jauh lebih tangguh menghadapi cuaca panas, menjadikannya pilihan tanaman yang paling masuk akal saat musim kemarau panjang mulai mengancam stok pangan nasional.
Bayangkan rasa puasnya saat kamu bisa memetik jagung yang masih manis dan segar langsung dari pohonnya untuk meja makan keluarga. Selain mengenyangkan, jagung juga kaya akan serat dan antioksidan yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh di tengah tekanan lingkungan yang makin berat. Menanam jagung di pekarangan berarti kamu sedang menyiapkan tabungan energi yang bisa dipanen hanya dalam hitungan bulan, memberikan rasa aman tanpa harus selalu bergantung pada stok di pasar tradisional. Satu hal yang menarik dari jagung adalah kemampuannya untuk menjadi indikator kesuburan tanah di rumahmu. Kalau jagung yang kamu tanam bisa tumbuh tinggi dengan batang yang kokoh, itu tandanya tanahmu punya nutrisi yang bagus untuk tanaman lainnya. Selain itu, hampir tidak ada limbah dari tanaman ini. Batangnya yang sudah kering bisa diolah menjadi mulsa atau kompos alami untuk menyuburkan kembali lahanmu, menciptakan sebuah siklus tanam yang berkelanjutan dan mandiri. Cara teknis, jagung juga sangat efektif ditanam dengan metode tumpang sari, misalnya bersama kacang-kacangan atau labu. Metode ini nggak cuma menghemat lahan, tapi juga menjaga kelembapan tanah dan mengusir hama secara alami. Dengan sedikit ketelatenan dalam menyiram dan memberikan pupuk organik, kamu bisa melihat bagaimana sederet tanaman jagung di halamanmu berubah menjadi pagar hidup yang bukan cuma cantik dipandang, tapi juga sangat bisa diandalkan saat krisis pangan mulai terasa nyata. Seringkali kita memandang sebelah mata pada ubi jalar dan menganggapnya sebagai makanan kelas 2, padahal ini adalah salah satu superfood paling tangguh di dunia. Ubi jalar memiliki kandungan gizi yang sangat lengkap, mulai dari vitamin A hingga karbohidrat kompleks yang memberikan energi tahan lama tanpa membuat gula darah melonjak drastis. Di masa krisis di mana kualitas makanan mungkin menurun, memiliki stok ubi jalar di rumah adalah cara termurah untuk memastikan keluarga tetap mendapatkan asupan nutrisi yang berkualitas tinggi. Menanam ubi jalar juga merupakan solusi paling praktis bagi kamu yang memiliki keterbatasan lahan atau tanah yang kurang subur. Tanaman ini sangat rendah hati, dia bisa tumbuh merambat di tanah, di dalam karung bekas, atau bahkan di pot-pot gantung jika kamu mau sedikit kreatif. Daya tahannya terhadap hama juga relatif tinggi, sehingga kamu nggak perlu pusing memikirkan biaya pestisida kimia yang mahal. Ini adalah investasi pangan yang minim risiko, namun memberikan hasil yang sangat manis. Keajaiban ubi jalar terletak pada konsep sekali tanam, panen berkali-kali lewat bagian daunnya yang juga bisa dikonsumsi. Sambil menunggu umbinya membesar di dalam tanah, kamu bisa memetik pucuk daun mudanya untuk dijadikan tumisan atau lalapan yang segar dan kaya akan zat besi. Ini memberikan keuntungan ganda. Kamu mendapatkan sayuran hijau setiap hari tanpa biaya. Sementara di bawah tanah, cadangan karbohidratmu terus berkembang secara diam-diam tanpa perlu pengawasan ekstra. Bahkan ubi jalar bisa disimpan dalam waktu yang cukup lama setelah dipanen, asalkan diletakkan di tempat yang sejuk dan kering. Sifatnya yang tahan simpan ini menjadikannya asuransi perut yang ideal saat distribusi pangan sedang kacau, atau harga-harga di pasar sedang tidak masuk akal. Dengan menanam ubi jalar, kamu sebenarnya sedang membangun sebuah sistem ketahanan pangan mandiri yang sangat efisien, sehat, dan tentu saja sangat menghemat pengeluaran harian kamu. Pisang adalah tanaman yang benar-benar tidak tahu diri dalam hal kebaikan, karena dia akan terus memberi tanpa minta banyak imbalan. Sekali kamu menanam satu tunas, pohon ini akan terus beranak pinak dan menciptakan rumpun yang bisa menghasilkan buah seumur hidup tanpa perlu kamu tanam ulang. Di masa krisis, satu tandan pisang bisa menjadi penyelamat energi bagi seluruh anggota keluarga, baik dimakan langsung sebagai buah segar maupun diolah menjadi makanan berat seperti pisang rebus atau goreng yang sangat mengenyangkan. Lebih dari sekadar buah, pohon pisang adalah simbol keberlimpahan di lahan yang sempit. Dia tidak membutuhkan perawatan khusus seperti penyemprotan bahan kimia atau pemangkasan yang rumit. Asal ada air yang cukup, dia akan terus tumbuh tegak menantang cuaca. Memiliki beberapa pohon pisang di sudut halaman atau batas pagar rumah bukan hanya memberikan keteduhan, tapi juga memberikan rasa aman bahwa setidaknya akan selalu ada sumber kalori yang tersedia secara cuma-cuma di halaman belakang kamu. Kehebatan lain dari pohon pisang adalah efisiensinya yang luar biasa karena hampir tidak ada bagian yang terbuang sia-sia. Daunnya bisa kamu gunakan sebagai pembungkus makanan alami yang higienis, sementara jantung pisangnya bisa diolah menjadi gulai yang rasanya nggak kalah enak dari daging. Bahkan, bonggol dan batangnya yang sudah ditebang bisa diolah menjadi pupuk cair, organik, atau media tanam yang menyimpan air, sehingga dia benar-benar mendukung ekosistem kebun mandiri kamu secara total. Bagi kamu yang baru mau mulai, pisang adalah investasi jangka panjang yang sangat minim risiko. Kamu nggak perlu pusing soal masa kedaluarsa
seperti makanan kemasan di supermarket, karena alam punya caranya sendiri untuk menyimpan nutrisi di dalam kulit pisang yang tebal. Dengan menanam pisang, kamu sebenarnya sedang membangun pabrik makanan alami yang akan terus beroperasi secara otomatis, memberikan kemandirian pangan yang nyata bagi keluarga tanpa harus bergantung pada fluktuasi harga di pasar. Kalau kamu tipe orang yang enggak sabaran atau punya waktu terbatas untuk berkebun, kangkung adalah sahabat terbaik yang bisa kamu temukan. Kangkung dikenal sebagai tanaman balap karena pertumbuhannya yang luar biasa cepat. Bahkan hanya dalam waktu 21-30 hari, kamu sudah bisa melakukan panen perdana. Ini adalah solusi paling instan untuk mengisi piring makan dengan sayuran hijau berkualitas tanpa harus menunggu berbulan-bulan. Sangat cocok untuk mengantisipasi kelangkaan sayuran yang sering terjadi secara mendadak. Kelebihan utama kangkung terletak pada fleksibilitasnya yang luar biasa terhadap media tanam. Kamu tidak butuh lahan tanah yang luas. Cukup gunakan ember bekas, baskom atau sistem hidroponik sederhana di teras rumah, dan kangkung akan tumbuh subur dengan sendirinya. Karakteristiknya yang bandel dan jarang diserang hama, membuat kangkung menjadi tanaman wajib bagi pemula yang ingin melihat hasil nyata dari kerja keras mereka dalam waktu singkat, sekaligus memangkas pengeluaran dapur secara signifikan. Satu rahasia kecil yang bikin kangkung jadi primadona saat krisis adalah kemampuannya untuk dipanen berulang kali. Kamu nggak perlu mencabutnya sampai akar, cukup potong bagian batangnya dan biarkan sisanya tumbuh kembali. Dalam beberapa hari, tunas-tunas baru akan muncul lagi dengan sendirinya. Metode potong tumbuh ini membuat kamu seolah-olah punya stok sayuran abadi yang siap dipetik kapan saja kamu butuh teman makan nasi, atau sekadar ingin membuat tumisan yang segar. Selain praktis, kangkung juga kaya akan zat besi dan vitamin yang penting untuk menjaga daya tahan tubuh agar tetap fit di tengah kondisi lingkungan yang penuh tantangan. Menanam kangkung bukan hanya soal mengisi perut, tapi juga soal membangun rasa percaya diri bahwa kamu mampu memproduksi makanan sendiri dari rumah. Di saat akses ke pasar mungkin terbatas atau harga sayuran hijau melambung tinggi, keberadaan beberapa wadah kangkung di rumah akan menjadi pembeda besar bagi kualitas gizi keluarga kamu. Seringkali kita menganggap bayam sebagai sayuran biasa, padahal di dalam seikat bayam terkandung kekuatan nutrisi yang luar biasa untuk menjaga daya tahan tubuh keluarga. Bayam adalah sprinter di dunia perkebunan karena pertumbuhannya yang sangat singkat. Bahkan tidak sampai sebulan kamu sudah bisa menikmati hasilnya. Menanam bayam di rumah memastikan kamu mendapatkan sayuran yang benar-benar segar tanpa paparan pestisida kimia berlebih, sesuatu yang sulit kita jamin jika membelinya dari pasar bebas. Bayam juga sangat ramah bagi kamu yang hanya memiliki lahan sempit atau bahkan hanya area balkon yang terkena sinar matahari. Cukup dengan pot kecil atau polybag, bayam bisa tumbuh rimbun dan memberikan kesan hijau yang menyejukkan mata. Memiliki stok bayam mandiri berarti kamu sudah mengamankan sumber vitamin dan mineral penting yang sangat dibutuhkan tubuh, terutama saat kondisi cuaca atau situasi dunia sedang tidak menentu yang menuntut kita untuk selalu tampil fit. Salah satu kemudahan menanam bayam adalah cara perkembangbiakannya yang cukup lewat tabur benih saja. Kamu tidak perlu keahlian khusus atau alat pertanian yang canggih untuk memulai. Cukup pastikan tanahnya gembur dan penyiraman dilakukan secara rutin. Jika kamu membiarkan 1 atau 2 tanaman tumbuh hingga besar dan berbunga, kamu bahkan bisa memanen benihnya sendiri untuk ditanam kembali, sehingga kamu tidak perlu mengeluarkan uang lagi untuk membeli bibit di masa depan. Menanam bayam juga merupakan langkah cerdas untuk mengedukasi keluarga, terutama anak-anak, tentang asal-usul makanan sehat. Ada kepuasan tersendiri saat melihat tunas-tunas kecil mulai muncul dari tanah dan tumbuh besar dalam hitungan hari. Di masa sulit, bayam akan menjadi penyelamat gizi yang paling murah, namun paling efektif, memastikan bahwa meskipun situasi ekonomi sedang sulit, asupan nutrisi berkualitas tinggi di meja makan tetap terjaga dengan baik. Kalau ada satu tanaman yang harganya paling sering bikin ibu-ibu rumah tangga mengeluh, jawabannya pasti cabai. Harga si kecil pedas ini bisa melonjak hingga ratusan ribu rupiah per kilogram hanya dalam hitungan hari akibat cuaca buruk atau gangguan distribusi. Menanam cabai di rumah bukan lagi sekadar hobi, melainkan sebuah strategi pertahanan ekonomi rumah tangga agar anggaran belanja tidak mendadak jebol hanya gara-gara urusan sambal. Punya 2 atau 3 pohon cabai yang sedang berbuah lebat di halaman rumah, rasanya seperti memiliki harta karun yang sangat berharga. Kamu tidak perlu lagi merasa cemas saat mendengar berita kenaikan harga pangan di televisi, karena kamu cukup melangkah ke teras dan memetiknya sendiri. Rasa pedas dari cabai yang baru dipetik jauh lebih menendang dan aromanya lebih segar, memberikan sensasi makan yang lebih nikmat, sekaligus memberikan rasa tenang karena dompetmu tetap aman dari fluktuasi harga pasar.
Menanam cabai memang butuh sedikit kesabaran ekstra dibanding menanam kangkung, tapi hasil yang didapatkan sangat sepadan dengan usahanya. Tantangan seperti hama atau kutu daun bisa diatasi dengan ramuan organik sederhana yang bisa kamu buat sendiri di dapur, sehingga cabai yang kamu hasilkan jauh lebih sehat dan organik. Dengan perawatan yang tepat, satu pohon cabai bisa bertahan hidup dan berbuah berkali-kali selama berbulan-bulan, memberikan pasokan pedas yang konsisten untuk dapurmu. Selain untuk kebutuhan sendiri, hasil panen cabai yang melimpah juga bisa kamu bagi ke tetangga atau kerabat yang tentunya akan mempererat hubungan sosial di lingkungan sekitar. Di tengah ancaman krisis, memiliki sesuatu yang bernilai untuk dibagikan atau ditukar adalah aset sosial yang sangat penting. Jadi jangan tunda lagi untuk menyemai biji cabai dari dapurmu sekarang juga. Karena setiap butir benih yang kamu tanam adalah langkah nyata menuju kemandirian ekonomi. Bawang merah adalah nyawa dari hampir semua masakan Nusantara, mulai dari tumisan sederhana sampai rendang yang kaya rempah. Namun bawang merah juga termasuk komoditas yang paling sering mengalami krisis stok karena sangat sensitif terhadap cuaca dan serangan hama di tingkat petani besar. Saat pasokan terganggu, harganya bisa meroket tinggi dan membuat anggaran dapur berantakan, padahal kita hampir tidak bisa memasak tanpa kehadiran bumbu inti yang satu ini. Menanam bawang merah di rumah sebenarnya adalah cara paling masuk akal untuk memutus ketergantungan pada pasar. Kamu tidak butuh lahan yang luas, cukup sediakan beberapa polybag atau wadah bekas di area yang terkena sinar matahari penuh. Dengan memiliki stok bawang merah sendiri, kamu tidak hanya mengamankan bumbu dapur, tapi juga memastikan bahwa masakan keluarga tetap memiliki cita rasa yang kuat tanpa harus pusing memikirkan berapa harga bawang merah per kilogram hari ini. Hal yang paling menyenangkan dari menanam bawang merah adalah kemudahan dalam memulai bibitnya. Kamu bisa menggunakan sisa bawang merah dari dapur yang sudah mulai bertunas, potong sedikit bagian atasnya, lalu benamkan ke tanah yang gembur. Dalam hitungan minggu, kamu akan melihat daun hijau panjang yang menyerupai daun bawang muncul ke permukaan, dan secara diam-diam di dalam tanah, satu umbi yang kamu tanam tadi akan membelah diri menjadi rumpun bawang merah yang banyak. Selain memanen umbinya, kamu juga bisa sesekali memetik daun bawang merahnya untuk campuran telur dadar atau taburan sup yang memberikan aroma jauh lebih sedap dibanding yang dibeli di pasar. Menanam bawang merah mengajarkan kita tentang ketelitian dan kesabaran, namun hasil yang didapat sangat sepadan dengan usaha yang dikeluarkan. Ini adalah penutup yang sempurna untuk kebun mandiri kamu, melengkapi barisan tanaman penyelamat yang akan menjaga dapurmu tetap mengepul di tengah situasi apapun. Krisis pangan mungkin terdengar seperti ancaman besar yang berada di luar kendali kita, tapi bukan berarti kita harus diam dan berpangku tangan. Ketakutan tidak akan pernah bisa mengisi piring yang kosong, namun satu benih yang kamu tanam hari ini adalah janji untuk masa depan yang lebih aman. Memulai kebun kecil, entah itu di lahan luas maupun hanya di barisan pot di teras rumah, adalah bentuk perlawanan paling nyata terhadap ketidakpastian dunia dan fluktuasi harga yang makin tidak masuk akal. Nggak perlu menunggu punya peralatan canggih atau tangan yang ahli untuk memulai, cukup mulai saja dengan apa yang kamu punya dan apa yang kamu bisa sekarang. Pada akhirnya, kemandirian pangan sejati dimulai dari langkah kecil di halaman rumah kita sendiri, tempat di mana kita memegang kendali penuh atas apa yang keluarga kita makan. Jadi dari 9 tanaman penyelamat yang kita bahas tadi, mana yang akan kamu pilih untuk ditanam sore ini dan menjadi bagian dari benteng pertahanan pangan keluargamu? Video ini bukan ajakan untuk menimbun bahan pangan atau menyebarkan kepanikan, ya. Semua informasi di sini murni untuk edukasi dan berbagi inspirasi tentang kemandirian pangan. Setiap keputusan untuk mulai menanam atau mengelola lahan, balik lagi ke masing-masing penonton, sesuaikan dengan ketersediaan lahan, budget, serta kondisi lingkungan tempat tinggalmu. Yuk, tetap bijak dan lakukan riset mandiri sebelum memulai kebunmu sendiri. Kalau kamu merasa obrolan kita tadi bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Ya, di channel ini kita bakal terus berbagi strategi cerdas buat bertahan dan tetap mandiri di tengah situasi ekonomi yang lagi nggak pasti. Yuk, tulis di kolom komentar tanaman mana yang sudah ada di halaman rumahmu atau mana yang paling ingin kamu coba tanam dalam minggu ini. Diskusi kita di bawah bisa jadi inspirasi buat teman-teman lain yang baru mau memulai. Sampai ketemu di video edukasi berikutnya, mari kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri.